Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore uh, teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali untuk kegiatan pengarahan pemrograman RS semester 6 ya pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pengarahan ini, saya boleh minta tolong bagi teman-teman yang memang tidak ada kendala dengan jaringan, dengan gadget, tolong bisa on cam. Yang nggak ada kendala, silakan bisa on cam. Dan eh, penjelasan saya ini penting ya untuk disimak dengan seksama. Ya. Jadi jangan berpikiran seperti kalian apa ya kasarannya skip mata kuliah, kemudian kalian off cam, kalian apa namanya tidak dengarkan atau mungkin uh, dijalankan dengan kegiatan yang lain, tapi nggak mendengarkan penjelasan saya sama sekali ya. Saya sangat tidak menganjurkan itu. Ya, jadi uh, dengarkan penjelasan saya dengan baik karena nantinya informasi yang akan saya sampaikan ini dapat kalian gunakan sebagai strategi ya bagaimana nanti ketika pada semester semester akhir ya di semester 7 atau semester 8 nantinya kalian tidak mengalami kendala-kendala yang berkaitan dengan pemrograman di KRS yang itu bisa memperlambat kelulusan tepat waktu kalian. Ya, jadi sekarang mindsetnya tolong dirubah. Ya, ini bukan seperti kuliah, ya, tapi informasi yang saya sampaikan ini penting untuk kalian pahami biar kalian bisa ngatur strategi. Ya, di mana nanti di semester 7 dan 8 itu bisa kalian optimalkan dengan baik sehingga kalian bisa lulus tepat waktu. Ya, kuncinya kita start mulai dari semester 6 sekarang. Oke, terima kasih yang sudah on cam, yang sudah off cam, yang memang off cam, uh, tolong tetap mendengarkan. Saya langsung putarkan PPT. Oke, bisa dilihat PPT-nya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Kak. Kalian boleh boleh mendengarkan penjelasan saya sambil melihat info KHS. Jadi biar biar bisa apa namanya mencocokkan ya antara penjelasan saya dengan uh, pencapaian SKS yang sudah kalian tempuh di hingga akhir semester 5 ini nanti. Jadi boleh buka info KHS. Oke, langsung aja. Uh, oke, jadi agar teman-teman nantinya bisa lulus lulus paling cepat itu lulus kalau di apa namanya universitas ini 3,5 tahun ya paling cepat 3,5 tahun ya tapi kami mengharapkan teman-teman setidaknya ya, itu harus berupaya dengan kuat tenaga untuk bisa lulus pas 4 tahun ya kalau nggak bisa 3,5 tahun ya berarti 4 tahun ya. Uh, sehingga penting untuk mengatur strategi mulai dari sejak semester 6 terutama terkait dengan pemrograman mata kuliah. Oke, untuk lulus kalian butuh minimal 144 SKS. Ini untuk masalah SKS. Pak, lebih boleh? Boleh. Boleh, dan itu tolong disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau memang kalian itu orangnya tough, ya, orangnya memang suka mempelajari hal-hal baru, ya, terus bisa enjoy, menikmati setiap mata kuliah yang kalian tempuh, dan kalian mungkin suka dengan mata kuliah itu, ya oke, boleh. Kamu ngambil lebih dari, nanti ketika lulus boleh SKS-nya di atas 144.
Tapi yang jelas untuk lulus itu minimal 144. Nah, waktu di perkuliahan saya udah nyampein ke kalian kalau nanti di semester 6 kalian bisa menempuh beberapa track, ya beberapa jalur yang itu sesuai dengan minat kalian, ya untuk bisa lulus. Nah, ada 3 track yang disediakan oleh program studi. Yang pertama track reguler. Nah, track reguler ya berarti seluruh kegiatan mulai dari semester 1 sampai semester 8 itu dilakukan di dalam kampus. Ya, dilakukan dominan di dalam kampus, mengikuti setiap mata kuliah yang itu diprogramkan oleh program studi. Itu track reguler. Nah, kemudian ada track COE, ya kelas COE, kelas profesional coklat. Ya, itu nanti bedanya dengan track reguler adalah di semester 6 sampai semester 7 berarti kalian nanti mengambil mata kuliah kelas COE dan magangnya juga nanti di tempatnya industri yang telah berkolaborasi dengan program studi dalam penyelenggaraan kelas profesional coklat. Nah, jadi yang kelas COE ini semester 6 ikut kuliah industri, ya, tempatnya di program studi, kuliahnya nanti kombinasi antara offline serta online, dan semester 7-nya magang di tempatnya judi yang terlibat dalam kelas coklat. Ya, gitu. Kemudian yang track ketiga adalah track untuk MBKM. Nah, track MBKM ini bentuknya ada banyak, ya. Berarti nanti mulai dari semester 6 atau di semester ke-7 kalian diberikan kebebasan oleh prodi untuk beraktivitas di luar program studi, ya baik itu berupa misalkan kamu ngambil perkuliahan di jurusan lain di UMM, ya atau ngambil perkuliahan di universitas lain di luar UMM. Nah, itu boleh. Atau misalkan kamu melakukan magang, ya, atau melakukan kegiatan KKN tematik, ya. Jadi ada banyak nih, ada banyak program-program MBKM. Dan biasanya program-program semacam ini itu difasilitasi oleh pemerintah. Ya, pemerintah atau mungkin kayak semacam pertukaran pelajar itu ada yang namanya NUNI. Ya, ada yang namanya NUNI atau mungkin yang diselenggarakan oleh konsorsium-konsorsium yang lain. Yang informasi itu bisa kalian akses secara terbuka di BAA. Ataupun kalau misalkan program studi mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan MBKM, kami akan menyampaikan atau menginformasikan ke kalian. Kayak gitu. Nah, untuk kegiatan MBKM ini biasanya itu dikonversi, ya kurang lebih sekitar 20 sampai maksimum 40 SKS. 20 sampai 40 SKS. Biasanya satu semester itu 20. Kalau di MBKM-nya itu 2 semester, ya bisa sampai maksimal 40. Ya, nanti biasanya kalau kamu ikut program MBKM tertentu, itu udah ada ketentuannya nanti. Kegiatan ini nanti akan terkonversi sekian SKS, itu udah ada ketentuannya, dan nanti untuk konversinya bisa kalian diskusikan dengan saya ataupun dengan Bu Vita selaku ketua ataupun sekretaris program studi. Oke, gitu ya. Oke, contoh MBKM yang sekarang ini banyak kalian ikuti misalkan kayak MSIB, magang bersertifikat dan studi independen. Jadi itu nanti konversinya senilai 20 SKS per semesternya. Nah, itu. Oke, saya mulai dulu dari SKS-nya sekarang, hitungannya ya, tolong dicermati. Dan dicek kalian sudah dapat berapa SKS sampai semester 5 ini. Oke, mau program reguler, mau yang COE, ataupun yang MBKM, itu sejatinya semester 1 sampai semester 5 itu sama. Ya, mata kuliahnya sama. Total SKS yang disediakan juga sama. Ya. Jadi semester 1 sampai semester 5 itu kalau saya lihat, saya hitung, itu kalian kalau seluruh mata kuliah itu kamu ambil,
Ya, semester 1 sampai semester 5 itu kamu harusnya sudah menyelesaikan 111 SKS, mata kuliah wajib. Nah, silakan dicek ya, dicek sendiri-sendiri di info KS-nya. Sudahkah saya menempuh 111 SKS? Nah, yang itu rincian tiap SKS-nya sudah saya tuliskan di PowerPoint ya. Semester 1 ada 23, semester 2 22 dan seterusnya sampai semester 5 21 SKS. Nah, jadi sama semua. Kemudian tolong ini dicek. Nah, ini mata kuliah yang sudah kalian ambil ya, mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kalau IPK-nya di atas 3, IPK-nya di atas 3, itu kalian bisa mengambil 22 SKS maksimal. Kalau IPK-nya di atas 3,5, itu kamu bisa ambil sampai 24 SKS. Ya, seperti itu. Di semester 1 ada mata kuliah ini aja. Ya, total 23 SKS. Nah, silakan dicek sendiri di info KS-nya. Kalian udah pada ngambil atau belum? Ini mata kuliah wajib ya. Kemudian di semester 2 ada 22 SKS. Ada AIK 2 ya, FLSP, kimia anorganik, organik, komunikasi ilmu pengetahuan, mikrobiologi umum, kewarganegaraan, pengetahuan bahan pangan, satuan operasi sama value kewirausahaan. Itu terus di semester 3, nah, ada 22 SKS. Di semester 4 ada 23 SKS. Dan sekarang ini di akhir semester 5 ada 21 SKS. Include dengan mata kuliah inkubasi bisnis. Nah, kalau kamu ngambil semua mata kuliah ini, berarti seharusnya sekarang kamu udah punya 111 SKS. Ya, 111 SKS. Mata kuliah wajib ada 111 SKS untuk angkatan kalian 2021. Oke, itu. Kemudian, nah, berarti hitung-hitungannya gimana, Pak? Nah, sekarang kalau yang program reguler, ya, itu kalian nantinya di semester 7 akan menempuh praktek kerja lapang. Ada 4 SKS. Praktek kerja lapang. Dan di semester 8 itu ada skripsi 6 SKS sama KKN 4 SKS. Nah, untuk KKN ini bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Ya, artinya nggak usah diprogram dulu, nggak apa-apa. Ikut prosedur dari DP2M ya. Silakan kamu mendaftar nanti untuk nilai dari KKN ya. Kalau udah selesai KKN-nya, laporannya udah dibuat, dosen pembimbingnya ngasih nilai, nanti nilainya akan dimasukkan ke KKN di info KHS kalian. Ya, itu kalau nggak di semester 7 ya di semester 8 bisa kayak gitu. Ya, karena kalau melihat SKS yang longgar ya, itu ada di semester 7 sama semester 8 ya. Itu SKS-nya masih longgar jadi masih bisa diisi untuk pemrograman mata kuliah yang lain ya, 7 sama 8. Ya, jadi KKN ini uh, bisa ditempuh mulai dari sekarang. Pemrogramannya saya menyarankan di semester 7 atau di semester 8 ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita total mata kuliah wajib semester 1 sampai semester 5 itu ada 111, ditambah dengan magang itu ada 4 SKS, kemudian skripsi dan KKN 10 SKS. Nah, berarti untuk menggenapi menjadi 144 SKS di akhir masa studi kalian, kalian butuh 19 SKS. Nah, 19 SKS itu diambil dari mata kuliah pilihan. Nah, diambil dari mata kuliah pilihan. Jadi nanti di semester 6, bagi yang mengambil program reguler, nah, itu minimal kamu harus memilih mata kuliah pilihan dengan total 19 SKS. Oke, terus saya akan
perlihatkan, harusnya ini juga sudah ada di info KHS ya, mata kuliah pilihannya ada apa aja. Nah, ini. Oke, mata kuliah pilihan ada 12 mata kuliah pilihan. Kalau di total semuanya itu 27. Jadi, kalau kita hanya butuh 19 SKS saja untuk bisa menggenapi menjadi 144, berarti kamu ya udah nggak perlu ngambil semua gitu kan. Pokoknya dari mata kuliah pilihan yang tersedia ini kamu hanya ambil 19 SKS aja. Ya. Saya kasih contoh, misalkan saya ambil mata kuliah 19, ini misalkan perencanaan jadi pengolahan, kemudian pangan fungsional, ekonomi teknik, ya, kemudian teknologi hortikultura, teknologi fermentasi, toksikologi pangan, sama pengolahan limbah. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 8 ditambah 6, 14. 14 masih kurang 5. Oke, yang 5 saya ngambil teknologi polisakarida sama pengolahan herbal, rempah, minyak, atsiri misalkan. Nah, pokoknya kalian hitung sendiri minimal 19 SKS. Gitu. Jadi nggak perlu ngambil 27 SKS. Ya, kebanyakan juga kan, minimalnya 19. Kalau kamu sudah ngambil semester 1 sampai semester 5 itu 111. Ya. Oke, yang saya uh, tekankan ke teman-teman adalah di semester 6 ini ada mata kuliah bioteknologi pangan. Ya, ingat, kalau kamu sudah mengambil ya mata kuliah pengantar bioteknologi pangan di semester ketiga, berarti nanti di semester 6 kamu nggak usah memilih atau jangan memilih memprogram bioteknologi pangan. Itu mata kuliahnya sama. Ya, mata kuliahnya sama. Cuman memang ada sedikit perubahan di kurikulum ya, sehingga bioteknologi pangan saya munculkan lagi di mata kuliah pilihan, tapi itu sebenarnya untuk diambil mahasiswa semester 4 atau nanti untuk anak-anak angkatan 2022. Nah, jadi bagi kalian yang sudah mengambil pengantar bioteknologi pangan di semester 3, ya, kamu nggak perlu atau jangan memprogram mata kuliah bioteknologi pangan sebagai mata kuliah pilihan. Ya. Oke, kemudian untuk mata kuliah pilihan, ini ada beberapa mata kuliah yang mengandung praktikum. Ya, kalau kalian nggak suka praktikum ya jangan diambil. Ya, kita nggak maksa. Ya. Ada praktikum teknologi lipida. Ini ada praktikumnya nih. Teknologi lipida, kemudian teknologi polisakarida, gula dan hasil perkebunan. Ini ada praktikumnya. Ya, 2 SKS itu perkuliahan, 1 SKS-nya praktikum. Ya, lipida sama polisakarida. Ini praktikum. Ada praktikumnya. Oke, sehingga nantinya kalau semester 6 ini udah selesai ya untuk program reguler, nanti di semester ke-7 sama 8 kamu tinggal ngambil magang sama skripsi dan di KKN. Oke, itu untuk yang program reguler. Wah, yang berikutnya untuk kelas COE. Nah, untuk kelas COE, ini nanti di semester 6 kamu ada mata kuliah wajib untuk kelas COE. Ya, totalnya ada 20 SKS. Jadi nanti di program di KRS kalian ya, bagi yang kemarin sudah lolos seleksi kelas COE, ya kamu boleh memprogram mata kuliah. Mana mata kuliahnya? Aduh, oke, sebentar. Yang COE,
Oke, ini yang COE. Nah, jadi nanti yang ikut kelas UE di KRS-nya semester 6 kalian program mata kuliah ini. Ya. Total ada 20 SKS. Ya, total ada 20 SKS. Ya, ada 7 mata kuliah dengan total 20 SKS. Oke, kemudian saya balik lagi. Oke, untuk kelas COE itu nanti di semester 7 akan melakukan magang juga ya. Cuman magangnya di sini eh, berlangsung kurang lebih antara 4 sampai 6 bulan. Ya, lebih lama dari yang reguler. Kalau yang reguler itu kita kasih minimum 2 bulan. 2 bulan. Tapi kalau nantinya mungkin kalian misalkan ketika magang ada sekaligus mengerjakan proyek tugas akhir di tempat magang kalian dan butuh waktu lebih lama, itu kita izinkan. Kamu misalkan ambil reguler tapi magangnya sampai 6 bulan, itu monggo silakan. Ya, kalau emang itu dibutuhkan, kamu dapat proyek skripsi ketika magang. Nah, di COE itu nanti magangnya dihargai 6 SKS. Berarti nanti kamu magang ini minimal 4 bulan, 4 sampai 6 bulan. Nah, nanti kita dorong untuk yang kelas OE, selama kamu menjalankan magang, ini sekaligus kamu juga sudah punya eh, proposal atau sudah memiliki eh, ancang-ancang untuk mengambil data tugas akhir ketika kamu menjalankan magang. Ya, seperti itu. Nah, selebihnya kalau yang COE ini untuk yang skripsi sama KKN tetap ya, tetap sama 10 SKS. Oke. Untuk yang kelas COE, misalkan kalian belum KKN ya, katakanlah belum KKN, belum dapat proyek KKN. Nanti ketika kamu melakukan magang di kelas COE, terus dalam kegiatan magang itu misalkan kamu melakukan kegiatan yang itu erat kaitannya atau mungkin melakukan semacam edukasi ke masyarakat atau misalkan kamu ngajari karyawan ataupun staf di tempat kalian magang misalkan ya yang itu bisa di, di apa ya dinilai dianggap sebagai KKN ya kamu menghasilkan luaran ketika magang itu ya menghasilkan kegiatan-kegiatan yang itu seperti KKN kemudian kamu buat luarannya ya ada laporannya itu bisa. Jadi ketika magang di kelas COE, kamu sekaligus bisa menghasilkan KKN juga, itu bisa. Ya, karena beberapa mitra dari kelas COE itu ada yang magangnya di daerah pedesaan atau yang dekat sama petani. Nah, itu kamu bisa tuh, misalkan melakukan kegiatan penyuluhan ke petani, ngajari apa misalkan, atau kalau nggak gitu ngajari karyawannya, misal, ya, ngasih edukasi mengenai GMP atau mungkin tentang HACCP misalkan atau ngajari mengolah produk menjadi produk-produk baru misalkan itu boleh. Jadi ambil dokumentasinya buat seperti laporan KKN itu bisa seperti itu. Oke, itu untuk kelas COE. Nah, kemudian untuk yang MBKM, nah, untuk MBKM ini bebas. Ya, ada 111 SKS semester 1 sampai semester 5 di semester 6 sama 7. Nah, itu silakan. Pokoknya kalau MBKM di sini kalau mau genapi jadi 144 SKS ya berarti aktivitas di semester 6 sama 7 ya minimal harus 23. Nah, biasanya kalau kita ikut MSIB ya itu satu semesternya 20 SKS. Nah, bisa tuh 20 SKS ya di semester 6. Jadi misalkan 20 SKS ya nanti apa namanya
bisa dikonversi ke mata kuliah yang belum diambil, atau mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki nilai. Nah, biasanya gitu kalau kita konversi dari kegiatan MBKM atau prestasi yang lain itu bisa dipakai untuk memperbaiki nilai konversinya. Kalau nggak ada lagi mata kuliah yang mau dikonversi. Oke, itu suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan kembali. Baterai headset saya habis. Nah, sekarang eh, kalau yang terkait dengan eh, mata kuliah inkubasi bisnis ya, yang sekarang ini kondisinya beberapa dari kalian masih ada yang belum mengajukan sidang, ya, dan ada kemungkinan nanti mungkin untuk beberapa atau mungkin sebagian besar kelompok itu nilai inkubasi bisnisnya baru bisa dikeluarkan di semester berikutnya. Nah, jadi kalau sekarang kamu katakanlah sudah daftar ujian ya, tapi karena ini waktunya sudah mepet dengan akhir KRS-an, nanti kalau misalkan nilainya belum keluar, artinya teman-teman harus memprogram inkubasi bisnis agar nilai yang sudah kalian dapatkan itu bisa dimasukkan. Nah, berarti di programnya kapan, Pak? Kalau inkubasi bisnis semester ini nggak selesai, ya silakan teman-teman memprogram di semester ke-6 atau semester ke-7. Kalau misalkan semester 1 sampai semester 5 IPK kalian itu di atas 3,5, itu kalian bisa mengambil maksimal 24 SKS. Jadi nanti di semester 6 itu kamu bisa ngambil mata kuliah pilihan 19 SKS ditambah dengan inkubasi bisnis 4 SKS. Jadi totalnya ada 23. Nah, kalau misalkan IP kamu di bawah 3,5, ya, di bawah 3,5, di atas 2,75, berarti maksimal hanya bisa ngambil 22 SKS. Nah, berarti kan nggak bisa. Kalau mata kuliah pilihan ini nanti 19 SKS, berarti kan nggak bisa kamu ngambil inkubasi bisnis di semester 6. Nah, itu silakan nanti diprogram di semester 7. Di program di semester ke-7, nanti langsung nilai inkubasi bisnis yang sudah kalian dapatkan itu kita masukkan di KHS. KHS semester 7. Ya, seperti itu. Oke. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Kita diskusi aja langsung. Boleh bicara langsung atau kalian tanyakan di kolom chat, silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Oke, Dava silakan. Pak, untuk semester 3 itu saya pernah mengambil MBKM Pak, Hmm, Multikulturalisme di Asia itu kan senilai oke. dengan 3 SKS. Ah, Nah, kalau dijumlahkan itu 114. Nah, apakah memungkinkan kalau saya tidak ikut praktikum dua-duanya nggih Pak, lipida dan polisakarida? loh, boleh banget. Jadi gini, kali kamu atur sendiri. Kalau misalkan sekarang udah lebih dari 111 ya, kayak Dava tadi, 114. Ya berarti kamu mata kuliah pilihannya misalkan mau ambil track reguler, ya nggak perlu 19.
Pak. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, jadi kamu bebas ngatur ya. Mulai semester 6 itu kamu bebas ngatur. Kalau udah dapat 114 SKS, ya berarti nanti di semester 6 ini mata kuliah pilihannya bisa kamu kurangin. Kamu kurangi 4, berarti cuma ngambil 15 SKS aja untuk mata kuliah pilihannya. Gitu ya. Cuma 15 SKS aja. Karena magangnya kan pasti tuh 4 SKS semester 7. KKN sama skripsi total 10 SKS. Ya udah. Berarti kan sekarang kurangmu hanyalah 15 SKS yang harus ditempuh melalui mata kuliah pilihan. Ya, kayak gitu. Ada lagi? Saya Oh izin ya, bertanya, sekali Pak. lagi ya, praktikum itu gini, teknologi polisakarida sama lipida itu nggak wajib. Ya, walaupun ada praktikumnya itu nggak wajib. Jadi kalau misalkan kamu nggak suka polisakarida, nggak suka lipida, ya udah nggak usah diambil. Ya, yang penting mata kuliah pilihan itu minimalnya 19 SKS. Ya, minimal. Kalau misalkan gini, Pak, saya eh, mau ngambil mata kuliah manajemen gitu. Jadi ini nanti kalian bisa ngelihat ya di sajian info KS kalian itu ada beberapa program studi yang membuka mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa luar prodinya. Ya kalian boleh. Jadi mata kuliah pilihan ini sekali lagi ya bebas diatur, nggak harus diambil. Kalau kamu nggak mau ngambil mata kuliah pilihan di prodi ya kamu boleh ngambil mata kuliah yang lain di luar program studi. Nah, kalau itu memang bisa diakses di info KHS, misalkan ya kayak tadi manajemen ada mata kuliah apa misalkan kamu ambil sekian SKS ya itu nanti akan terprogram di KRS-mu, nggak masalah. Pak, saya mau belajar desain. Ternyata di apa informatika atau mungkin di ilmu komunikasi ya ada mata kuliah tentang desain grafis gitu. Ya, ambil di KRS-nya. Nanti kamu ikut kuliah di sana di ilmu komunikasi. Nanti hasilnya akan ditransfer ke KHS-mu begitu. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi mata kuliah pilihan itu adalah sarana untuk kalian bisa fleksibel gitu. Boleh diambil, boleh enggak. Kalau enggak diambil, kamu harus bisa menyediakan gantinya apa gitu. Untuk memenuhi 19 SKS ini gitu. Bebas. Ada pertanyaan lagi? Bapak Kolom izin chat. bertanya. Oke. Apa saya diperkenankan bertanya penilaian inkubasi bisnis di forum ini? Boleh. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau enggak, ya berarti nanti apa ditanyakan ke Bu Rista atau ke dosen pembimbingnya masing-masing. Silakan. Kayaknya penilaiannya udah dijelasin di panduan deh. Panduan inkubasi bisnis. Eh, Permisi Pak, izin bertanya. Ah, Untuk terkait inkubasi bisnis itu kan yang masih deg-deg itu tentang ini Pak, sidang, ujian, ujian akhir. ah, Itu kan untuk tim kami itu ada 2 orang yang tidak bisa mengikuti sidang secara offline. hmm. Dikarenakan memang sudah di kampung halaman. Nah, itu bagaimana ya Pak? Apakah nilainya itu bisa keluar berbarengan dengan kelompok saya yang Senin besok ini ujian atau bagaimana nih Pak? Soalnya di buku panduan juga ada yang minimal ikut seminar begitu Pak, yang masih Oke, dagdikduk. Terima kasih Pak. oke, oke. Untuk inkubasi bisnis, ya, kalau kalian memang ada salah satu anggotanya atau mungkin yang kelompoknya bareng sama mahasiswa yang kemarin PMM ya, yang sudah kembali ke apa namanya daerahnya masing-masing, ya, silakan itu izin ke dosen pembimbingnya untuk melakukan untuk berpartisipasi secara online, berpartisipasi secara online. Ya, jadi nanti tolong yang mau sidang segera kalau memang ada anggotanya yang itu ujiannya
online, silakan berkomunikasi ke TU Prodi. Nanti untuk Zoom-nya akan kami sediakan. Ya, Zoom-nya akan kami sediakan sehingga nanti mahasiswa yang nggak bisa ikut secara offline itu bisa berpartisipasi secara online. Ya, nanti silakan entah nanti mereka berpartisipasinya itu dengan kita kasih bagian untuk presentasi atau aktif dalam menjawab pertanyaan. Nah, silakan. Ya, jadi kita fasilitasi seperti itu. Kemudian untuk minimal audiens ya. Untuk audiens nggak ada minimalnya. Ya, tidak ada minimalnya kalau di panduan inkubasi bisnis. Tapi harus ada. Ya, tapi harus ada. Di situ memang gini, disyaratkan kalau mau ujian harus mengikuti kurang lebih 15 kali ya seminar. Ya, itu 15 kali. Nah, gimana kita mendapatkan 15 kali tadi ya? Teman-teman aktif jadi audiens di teman-temannya yang saat itu sedang menjalankan seminar gitu. Silakan. Kan syarat 15 kali itu syarat agar nilainya keluar. Ya, syarat agar nilainya keluar. Jadi nanti apa namanya? Kalau yang ujiannya awal-awal ya nggak mungkin bisa sampai 15 ya. Misalkan ujian pertama nih belum ada kelompok lain yang ujian ya udah berarti nantinya tanggung jawab kalian adalah kamu ikut di seminarnya kelompok-kelompok yang setelah kalian gitu. Seperti itu. Nah, untuk masalah audiens, misalkan gini, dalam satu kelas seminar itu ternyata ada lebih dari 2 kelompok gitu ya. 2 atau 3 kelompok atau lebih misalkan. Seminarnya bareng. Nah, itu kelompok yang tidak presentasi juga bisa berperan sebagai audiens. Ya, jadi itu yang nonton ya silakan kamu ngeprint ya, ngeprint kartu kehadiran seminar. Nanti di situ kamu bisa minta tanda tangan mengumpulkan 15 kali ikut seminar ya. Begitu. Bapak Ya. izin Jadi bertanya. satu kelompok dihitungnya satu seminar. Ingat ya, satu kelompok dihitung satu seminar. Jadi kalau dalam satu kali waktu itu ternyata ada 5 kelompok yang seminarnya bareng ya, berarti kamu udah dapat 5 kehadiran seminar kayak gitu. Oke. Yuk, ada lagi. Permisi Pak, saya izin Ah, menimpal yang tadi. Nah, untuk ah, teman-teman yang online itu apakah bisa ikut seminar juga ya Pak? ya bisa. Maksudnya gimana nggak ikut seminar? Ya dia ikut Kan, online. oh nggih. Saya tahu Jadi cuma dia diperbolehkan untuk yang ikut sidang, bukan untuk yang peserta seminarnya boleh itu. seminar boleh. Ntar dia Sebelumnya, boleh nanya lewat chat dan lain-lain. Boleh. sebelumnya terima kasih banyak ya Pak, karena bergabung secara online dan Zoom ini sangat meringankan bagi kami yang sudah pulang. Sebelum, Hmm. Yang jelas harus gini ya. Kalau memang urgent banget ya silakan izin. Jangan sampai nggak ada sama sekali yang offline. Nah, oke ya Pak. kalau misalkan kamu sekelompok 5 orang ya kalau memang mau seminar ya minimal 3 lah yang offline gitu. Jangan sampai cuma 1 yang offline, sisanya online ya, jangan sampai. Nah, tapi Ya sekali Pak. lagi, tolong itu dikoordinasikan dengan dosen pembimbingnya. Ya, seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terus D5 udah saya jawab. Oke, udah saya jawab juga. Misal mengikuti COE, namun belum mengambil MK sanitasi. Apa bisa mengambil di semester 6 barengan dengan kelas COE apa? Boleh. Selama kuota SKS-nya masih ada. Boleh. Ini siapa nih? Ini Hayatul ya. Boleh. Jadi misalkan kamu masih ada tadi kan maksimal 19 ya. Sorry, minimal untuk mata kuliah pilihan 19 SKS. Ternyata kamu masih punya eh, total 22 SKS. Nah, itu kan masih sisa 3 tuh. Nah, yang 3 boleh kamu ambil mata kuliah kemarin-kemarin yang memang belum diambil atau belum lulus. Boleh. Boleh-boleh aja. Pokoknya masih ada sisa SKS yang tersedia di semester itu.
Lorenta. Syarat kelulusan MK IB 10 kali mengikuti seminar itu berlaku untuk kelompok atau perorangan. Itu perorangan. Itu perorangan. Kan kalau kehadiran itu perorangan ya. Punya sendiri-sendiri. Kehadirannya perorangan. Jadi hari ini kelompok saya seminar. Ternyata setelah kelompok saya ada 5 kelompok lagi misalkan ya, kamu ikut aja. Berarti itu kamu udah dapat 4 seminar sebagai peserta ya. Udah menghadiri 4 seminar gitu. Jadi satu kelompok yang seminar itu dihitung kehadiran satu kali seminar. Gitu. Arinda, semester sebelumnya saya cuti, lalu aktif kembali pada semester 5. Izin bertanya Pak, jika saya mau mengambil mata kuliah yang ada di semester 4 tersebut bagaimana? Oke, kamu nggak ngambil sama sekali berarti ya, Arinda? Belum mengambil, Pak. Oke, belum ngambil ya. Oke, kalau belum mengambil, eh, pilihan di tangan kamu sekarang. Di semester 6, dengan melihat SKS yang tersedia, ya pilihan di tangan kamu. Kamu mau menyelesaikan mata kuliah yang di semester 4, ya, atau ngambil yang di semester 6 dulu, yang pilihan dulu. Nanti berarti yang belum terambil, ya bisa diambil di semester 8. Kan kamu cuti. Bisa diambil di semester 8. Nah, kalau atau ikut semester sela. Cuman gini, semester sela itu saya nggak ngerti secara prosedurnya ya. Nanti biasanya sela itu diambil kalau memang sudah pernah ikut, tapi ternyata nilainya masih belum memenuhi persyaratan sehingga kemudian ngambil semester sela. Ya. Tapi kalau ternyata di sela itu bisa ngambil itu ya, oke silakan nggak apa-apa. Dicoba aja ya, dicoba aja. Kalau di sela nanti waktu kamu daftar nggak ada Iya, Pak. Soalnya persyaratan kalau Hah? Gimana? kemarin saya itu mikirnya juga di sela itu cuma bisa ngambil yang udah pernah diambil aja. Hmm. Makanya itu saya nanya lagi, Pak. Nah, dicoba ya. Kalau ternyata gini, coba aja nanti kamu di semester sela ya, bulan Agustus, September gitu, kamu coba aja apa daftar ya, daftar ikut, coba itu kalau memang bisa diambil tanpa perlu mensyaratkan itu mata kuliahnya apa namanya ya, sudah pernah diambil sebelumnya, berarti bisa. Dicoba aja. Itu biasanya kan by system ya. Kalau misalkan, wah saya belum pernah ambil mata kuliah ini, tapi ternyata waktu di sela saya pilih, saya bisa milih itu. Oh, berarti bisa. Silakan, nggak apa-apa. Jelas nih, Arinda. Jelas, Pak. Terima Jelas kasih ya. banyak. Oke. Iya. Jadi kalau memang di sela itu bisa, ya silakan mulai dicicil di sela. Ya, jadi nggak perlu nunggu di semester 8. Ya. Kalau di sela bisa, silakan dicicil di sela. Oke. Nanti gini teman-teman, tidak menutup kemungkinan, ya saya ngelihat kondisi ya tentunya. Kalau memang kondisinya mengharuskan saya untuk membuka mata kuliah pilihan di semester 7, ya, saya akan lakukan. Tapi lihat nanti. Ya, lihat nanti. Kalau ternyata banyak dari kalian yang mungkin SKS-nya masih kurang, ya berarti nanti nggak menutup kemungkinan di semester ke-7 itu saya akan buka mata kuliah pilihan. Jadi yang mungkin yang nanti mata kuliah pilihannya belum belum terambil di semester 6, untuk mencukupi itu bisa diambil mata kuliah pilihan di semester 7. Tapi itu nanti ya, lihat kondisi. Lihat kondisi. Oke, terus apa lagi nih? Vivi, Semhas inkubasi bini sampai kapan ya Pak? Pendaftaran Semhas. Kita nggak nutup batas waktu.
Pokoknya begitu kamu siap, ya udah langsung daftar aja. Tidak ada apa namanya batasan waktu. Kapan pendaftaran Semhas inkubasi bisnisnya ditutup. Yang jelas, eh, kalau di minggu kan ada yang sudah terploting ya minggu depan. Minggu depan itu ujiannya ya sebelum libur berarti. Tanggal 5, 6, sama 7. Nanti Semhas lagi dilanjut tanggal 12. Ya, tanggal 12 Februari dan seterusnya. Itu bisa Semhas. Gitu. Riva. Di kertas kehadirannya ada tertulis tulisan kartu bebas. Maksudnya apa nih? Izin bertanya, boleh terkait kartu kedatangan tadi sebagai syarat apa ya? Sebenarnya juga 15 kali itu benar. Oh, udah saya jawab ya Riva ya. Jadi yang seminar tadi itu nilai inkubasi bisnis bisa dikeluarkan kalau sudah mengikuti 15 kali seminar. Seminar apapun. Misalkan ikut semprunya kakak tingkat, ikut semhasnya kakak tingkat, ya, yang sudah pernah ya mungkin. Atau ikut seminar inkubasi bisnisnya teman-temannya yang lain. Ya, gitu. Dikumpulkan. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum jelas nanya langsung nggak apa-apa. Pak, tanggal 9 atau gimana ya? Kalau itu BAA yang ngatur. Nggak tahu nanti ada perpanjangan atau enggak. Itu BAA yang ngatur ya. 9, 10, 11, 12-nya nanti molor gimana ya nanti itu saya enggak tahu ya. Lihat kebijakannya BAA. Kalau misalkan BAA ngasih perpanjangan ya silakan bisa dipakai perpanjangannya. Kalaupun nantinya misalkan nggak udah ditutup ya nanti mungkin kalian bisa langsung ke BAA ya untuk program sendiri gitu. Misalkan karena memang alasan keuangan ya sehingga belum bisa KRS-an di sampai tanggal 9 nggak bisa KRS-an ya silakan. Nanti mungkin kalau dari keuangannya sudah clear bisa ke BAA langsung untuk memprogram sendiri di luar tanggal 9. Itu bisa beberapa pengalaman ada yang kayak gitu. Oke, silakan Zurotun. Izin bertanya, Pak. Kan kalau misal kita sidangnya itu mungkin Senin atau Selasa, itu kan sebelum tanggal Hmm. 9, batas Hmm. waktu KRS PAA. Nah, apakah nilai inkubasi bisnis kita itu bisa ke input sebelum tanggal 9? Kalau misal belum bisa ke input sampai tanggal 9, Hmm. berarti kita program lagi di semester 6 atau 7 gitu, Pak. Nah, betul. Jadi kalau misalkan sampai tanggal 9 nanti ya nilai inkubasi bisnisnya masih belum masuk ya, dikarenakan misalkan revisinya belum selesai. Ya, revisinya belum selesai. Kalau emang itu laporannya setelah di sidang ternyata ada banyak sekali perbaikan, revisinya belum selesai ya, bisa jadi nilainya belum bisa dimasukkan sesuai batas waktu. Ya, kalau nilainya belum bisa dimasukkan, ya udah berarti nanti silakan memprogram kembali. Ujiannya nggak ngulang, nilainya kita tampung, tapi nanti memprogram kembali di semester 6 atau semester 7. Sekarang pun semester 6 sudah saya buka kok inkubasi bisnis. Jadi kalau nanti hitung-hitungan ya, kalau ternyata kamu masih punya cukup SKS, ya kayak tadi, saya bisa ngambil 23 SKS di semester 6 misalkan. Nah, itu bisa tuh mata kuliah pilihan di program plus inkubasi bisnis di semester 6. Kalau di semester 6-nya udah nggak cukup, ya udah berarti di semester 7 di programnya. Karena semester 7 itu cuma PKL aja, cuma 4 SKS. Jadi masih banyak tuh kuota SKS-nya. Gitu. Jelas, Surotun? Oke, silakan lagi. Baik, Pak. Sudah izin bertanya lagi, Pak. Hmm. Kemarin kan yang lolos MSI, jadinya gimana, Pak? Kayak risetnya itu kita nggak usah ngisi KRS, langsung Oke. BAA yang ngisi atau Nah, kita ini tetap
KRS. Kalau yang MSIB gini, saya masih nunggu BAA ya. Jadi kemarin kan informasi dari Bu Dila, koordinator MSIB Universitas, itu bilangnya gini, bagi teman-teman yang memang mau mengikuti MBKM outbound ya, program MBKM ya, salah satunya MSIB, itu nanti katanya disediakan KRS khusus. Ya, disediakan KRS khusus. Nah, saya nggak, yang nantinya ini masih masih dibikin, masih dalam proses. Nanti kalau ternyata sudah ada aplikasinya, ya kita ikuti aja ya dari BAA kayak gitu. Jadi untuk saat ini yang ikut MSIB mungkin nggak KRS-an dulu. Ya. Coba nanti sekitar hari Senin gitu ya, hari Senin kita lihat bersama-sama ada informasi atau enggak dari BAA. Kalau ternyata masih belum ada, nanti saya tanyakan jadinya gimana. Ya, seperti itu. KRS-nya untuk yang MSIB gitu. Baik. Soalnya di Hmm. di file yang KRS online itu ada tulisannya yang KRS MSI MKM itu sampai tanggal 9. Gimana? Tanggal berapa? Oh, tanggal berapa? Yang di file KRS itu loh Pak, itu kan yang di bagian bawah itu ada tulisannya KRS. Kamu bisa share screen aja nggak? Saya nggak bisa lihat info KS kalian. Berarti untuk yang MSIB, apakah rentang KRS-nya beda? Juga belum ada info lebih lanjutnya. Kan beberapa teman itu udah tanya, ini maksudnya KRS EKM tanggal 3 itu gimana gitu. Tapi belum Hmm, ada info lanjutnya Pak. belum ada info lanjutan. Ya, ditunggu aja. Ya, nanti hari Senin, kalau memang belum ada informasi dari BAA, ya terkait dengan KRS-an untuk MSIB, oke, nanti saya tanyakan. Nanti kalau ternyata masih udah mepet deadline, sampai dari sana masih, ya katakanlah belum ada kejelasan, kamu program aja di KRS reguler. Ya, program aja di KRS reguler. Nanti nunggu instruksi saya. Baik Pak. Oh ya Pak, mau Oke. tanya lagi. Inkubasi bisnis di semester 5 ini nggak nggak turun nilainya. Nah, itu IP-nya kan berpengaruh ke nilai kita apa gimana Pak? Atau apa tidak Pastinya ngaruh. berpengaruh? Ya, pastinya ngaruh. IP kalian pasti akan turun. Ya, IP kalian pasti akan turun dan ada kemungkinan itu akan mengurangi total SKS yang bisa kalian ambil di semester berikutnya. Nah, disitulah harus mikir strateginya gitu kan. Waduh, ternyata IPK saya di bawah 3,5 gara-gara inkubasi bisnisnya belum 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 masuk nilainya. Ya udah berarti semester depan kamu hanya bisa program 22 kan ya, maksimal. Nah, 22 nanti silakan. Kalau 22 itu masih bisa nggak program inkubasi bisnis? Kalau nggak bisa, karena sudah ngambil mata kuliah pilihan sebesar tadi ya 19 SKS ya di programnya di semester 7. Untuk nilai evaluasi gizi ya besok saya keluarkan. Saya masih belum, tadi masih ada beberapa nilai yang harus saya angkat ya. Beberapa teman-teman kalian ada yang nilainya jeblok. Jadi saya harus ngatrol dari nilai tugas. Jadi mohon maaf kalau mata kuliah evaluasi gizi sekarang nilainya belum keluar. Tapi besok, Sabtu besok udah keluar. Ya, ditunggu aja infonya di KS. Kak, izin bertanya. Eh, siapa nih? Jihan, Jihan, silakan Jihan. kan misal inkubasi bisnis di semester ini nggak keluar ya, Pak. Terus Hmm. program di semester 6 atau 7. Nah, nilainya itu masuk di semester 5 atau masuk di yang program di semester 6 atau 7-nya? Di program di semester 6 atau 7. Ya ikut kamu programnya di mana? Kalau di program di semester 6, ya berarti nilainya masuk di semester 6. Kalau di program di semester 7, berarti nilainya masuk di semester 7 gitu.
Berarti di semester 5 IP-nya tetap rendah gitu, Pak. Jelek. Ya, X. Nilainya tetap X untuk inkubasi bisnis. Waduh. Ya, kan di awal dulu waktu Bu Rista ngasih kalian sosialisasi kan udah jelas ya. Jadwalnya kapan harus apa namanya konsultasi proposal, kapan harus produksi dan lain-lain. Kan dijelaskan dengan seksama gitu lah. Nah, karena tidak dipatuhi ya akhirnya molor. Kalau molor ya kita gimana mau masukin nilai kalau teman-teman belum melakukan ujian gitu kan. Ya konsekuensinya ini. Jadi harus diprogram kembali. Ada lagi? Oke, Tidak ada, saya Pak. baca ya. Saya dicat dulu ya. Jika sama kalian menilai inkubasi belum selesai, maka IPK staf diangkat dulu ya Pak. Ya, udah saya jawab tadi. Fedora, Rifki. Semester 4 kurang 2 matkul, 5 SKS. Ini apakah bisa nanti mengganti di semester 6 dan MK pilihannya nanti diganti pada semester 7 atau 8? Bisa, Rifki. Bisa. Ada lagi? Nanti yang kurang-kurang bisa ditempuh di semester 7, 8 atau di apa namanya di sela. Kalau emang di sela sistemnya bisa mengambil mata kuliah yang belum pernah kalian ambil ya bisa berarti. Tapi kalau ternyata nggak bisa diambil ya udah berarti nggak bisa gitu ya. Oke. Pak, izin bertanya. Yuk, Syifa. Kan ini tadi untuk syarat kelulusan MK inkubasi bisnis itu tadi kan harus ada 15 absen menghadiri seminar gitu, Pak. Semisal sampai tanggal 9 itu ternyata belum mencukupi 15, apakah nilainya nggak bisa keluar? Atau Bisa. bagaimana, Pak? Bisa nanti saya lihat kondisinya ya. Aturan yang terakhir ini nanti saya pertimbangkan lagi. Ya, aturan yang terakhir ini saya pertimbangkan lagi. Kalau ternyata nanti kondisinya nggak memungkinkan untuk memenuhi syarat itu ya udah, berarti nanti yang sudah ujian nilainya langsung masuk tanpa perlu menunggu seminarnya lengkap sampai 15 kali. Ya, tunggu info dari saya. Nanti saya lihat dulu yang sudah plotting ada berapa orang yang sudah didaftarkan ujian. Kalau Baik, Pak. ternyata Terima kasih. belum bisa nggak bisa jalan ya udah, berarti langsung yang kehadiran seminar ini apa namanya saya pertimbangkan ulang. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Tapi tetap ya upayakan kamu dapat format kehadiran. Minta di TU bisa. Ambil apa namanya format belangko ya, belangko kehadiran seminar. Ya itu nanti kalian isi di situ. Terlepas dari nanti ya di akhir apakah nilai keluar setelah 15 kali ikut atau tidak, ya tetap tolong setiap kalian hadir di seminar ada bukti kehadirannya. Jika ada KRS khusus MSIB, maka mata kuliah reguler sudah termasuk di KRS tersebut, Kak, atau tetap menggunakan konversi yang kami dapat dari MSIB. Udah termasuk di situ harusnya. Jadi saya nggak ngerti ya, kayak apa bentuk KRS-nya. Harusnya KRS MSIB itu isinya untuk memprogram mata kuliah yang akan dikonversi. Itu udah masuk di situ. Jadi kalau BAA nanti ternyata mengeluarkan yang mengikuti MSIB harus memprogram di KRS MSIB, ya udah ikut. Nanti yang diprogramkan di situ adalah mata kuliah yang dikonversi. Mata kuliah dikonversi dari mana? Ya dari mata kuliah pilihan. Silakan. Dikonversi di situ. Soalnya kalau tahun lalu itu berbeda. Kalau tahun lalu itu yang ikut MSIB nggak perlu memprogram mata kuliah konversi di KRS. Ya, nanti setelah MSIB-nya selesai, program studi akan mengirimkan daftar mata kuliah apa saja yang telah terkonversi
ke BAA, nanti BAA yang akan menginputkan nilai konversinya. Itu tahun lalu. Ya, kalau yang sekarang ini masih menunggu ya kebijakannya dari BAA. Kalau tadi nantinya ada KRS khusus, ya berarti kalian ikut program di KRS khusus MSIB. Mata kuliah apa aja yang dikonversi. Gitu. Format kehadiran seminar di TU. Minta aja di TU. Belangko kehadiran seminar. Belangkunya sama kayak seminar proposal maupun seminar hasil. Ya, jadi belangko itu nanti kalau masih ada sisa, ya sisa apa barisnya bisa kalian pakai untuk nanti menghadiri seminar proposal atau seminar hasil teman kalian di semester 7 atau semester 8. Jadi kalau mau apa penelitian itu ada sempro dulu ya. Sempro atau kalau misalkan dia penelitiannya udah jalan jauh-jauh hari, berarti kan nggak sempro, itu harus semhas. Jadi boleh milih mau sempro atau mau semhas. Nah, itu ada pesertanya. Nah, nanti pesertanya itu yang hadir di seminar proposal atau semhas bisa menuliskan ya daftar hadirnya di kartu kehadiran tersebut. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kalau misalkan ada pertanyaan terkait pengisian KRS, bisa ditanyakan ke saya di grup angkatan 2021 ya, biar saya nggak ngulang-ngulang penjelasan. Kalau ternyata itu terjadi di uh, beberapa orang ya, jadi saya minta tolong ditanyakannya kalau untuk pengisian KRS di grup aja, nanti akan saya jawab di situ. Ya, nanti recordingnya pengarahan hari ini akan saya share link YouTube-nya ke kalian. Ya, jadi yang nanti yang tadi sempat miss informasi, silakan bisa menyimak recording dari penjelasan saya sore hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian ya untuk pengarahan terkait dengan pemrograman KRS di semester 6. Saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.